Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan penilaian akhir semester untuk matematika umum atau matematika wajib kelas 10. Oke, kita mulai. Yang pertama, nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 3X min 15 sama dengan 3 min X adalah, oke, ingat definisi mutlak, bahwa kalau ada mutlak Fx sama dengan A, maka ada dua kemungkinan, Fx itu A atau Fx itu adalah min A. Tapi dengan syarat bahwa A haruslah lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk persamaan ini, yang pertama 3X min 15 sama dengan 3 min X. Lalu yang kedua 3X min 15 sama dengan min 3 plus X gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Kedua ruas ditambahkan dengan X ditambahkan 15. Jadi sebelah kiri 4X. Sebelah kanan berarti 18 ya. 18. Oke, berarti X adalah 18 per 4 ya. Atau 4,5. Tapi ada syarat di sini. Syaratnya adalah bahwa 3 min X harus lebih dari sama dengan 0. Atau boleh dibilang min X lebih dari min 3 atau X kurang dari sama dengan 3. Nah, sedangkan ini lebih dari 3. Berarti ini tidak memenuhi. Begitupun yang kedua. Kedua ruas dikurangi X ditambah 15. Jadi sebelah kiri 2X. Sedangkan sebelah kanan berarti 12 ya. Kedua ruas bagi 2 maka 6. 6 juga lebih dari 3. Berarti ini juga tidak memenuhi. Jadi dengan demikian tidak ada satupun X yang memenuhi untuk kasus persamaan demikian. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3X plus 1 per X plus 7 sama dengan 2 adalah, oke. Ini karena 2 sudah bilangan pasti, maka ini boleh kali silang. Sehingga pernyataannya bisa dituliskan 3X plus 1 sama dengan 2X plus 14 kan ya. Nah, sehingga berdasarkan pernyataan berarti 3X plus 1 sama dengan 2X plus 14 atau 3X plus 1 sama dengan min 2X min 14 ya. Kedua ruas yang pertama kurangi 2 dan kurangi 1. Jadi X sama dengan 13. Sedangkan yang kedua ruas tambah 2X kurangi 1. Berarti 5X sama dengan min 15. Maka X sama dengan min 3. Karena 2 sudah pasti ya berarti keduanya memenuhi tanpa harus ada syarat. Jadi min 3 atau 13. Oke? Oke, berikutnya kita lanjutkan. Penyelesaian dari mutlak X plus 4 lebih dari sama dengan mutlak 2X plus 1. Ini berdasarkan kesimpulan sebelumnya bahwa mutlak Fx lebih dari sama dengan mutlak Gx. Itu penyelesaiannya adalah Fx tambah Gx kali Fx kurangi Gx lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, begitupun untuk kasus soal ini. Jadi X plus 4 ditambah 2X plus 1 gitu ya. Kali X plus 4 kurang 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Sebelah kiri berarti X tambah 2X 3X. 4 tambah 1 berarti 5. Sebelah kanan X min 2X jadi min X. 4 kurangi 1 berarti 3 ya.
lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti batasnya ada 2. 3x plus 5 berarti batasnya adalah min 5/3. Ini batasnya berarti 3 ya. 3x dan min x berarti positif negatif, maka tanda kanan negatif. Sininya selang-seling. Berarti yang dipilih yang bernilai negatif ya. Yang dipilih adalah yang bernilai positif dong. Kenapa? Karena lebih dari 0. Berarti yang dipilih yang bernilai positif. Maka nilainya berarti x lebih dari min 5/3 kurang dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan min 5/3 kurang dari sama dengan 3. Berarti yang A ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x min 1 per x min 3 lebih dari 2. Oke, karena mutlak berarti ini boleh kali silang ya. Tapi syarat tetap di bawah tidak boleh 0 ya. Jadi 2x mutlak 2x kurang 1 lebih dari mutlak 2x min 6 ya. Dengan catatan x tidak boleh 3. Sama seperti yang tadi, berarti 2x min 1 ditambah 2x min 6. Gitu ya. Kali 2x min 1 dikurangi 2x plus 6 berarti kan. Lebih dari 0. 2x tambah 2x berarti 4x. Min 1 min 6 berarti min 7 kan ya. Lalu ini 2x-nya habis. Min 1 berarti 5 ya. Lebih dari 0. Bagi 5 semua berarti 4x min 7. Lebih dari 0. Ya, dibagi 5 tanda tetap. Kemudian kedua ruas ditambah 7. Jadi 4x lebih dari 7. Kedua ruas dibagi 4. Berarti x per 4. Atau 1/3/4 ya. 1/3/4. Jadi x lebih dari 1/3/4. Tapi x tidak boleh 3. Ada ya, ini maksudnya 3/4 kali ya. Atau 7/4. Ini 3/4 bukan 1/3. Oke? Bisa dimengerti? Ya, F lah jawabannya. Jadi x lebih dari 7/4. Tetapi x tidak boleh 3. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x plus 1 kurang dari 2 plus mutlak x plus 1 adalah berbentuk x lebih dari A kurang dari B. Nilai A plus B plus 2 adalah oke. Nah, jadi bentuk ini ada batasnya berarti kan ya. Kita gunakan definisi aja. Jadi batas yang pertama 2x plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min setengah gitu ya. Dan yang kedua, x plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Jadi ada 3 batas yang bisa kita jadikan, atau 3 daerah ya. Min 1, min setengah. Jadi daerah 1, 2, 3 ya. Oke, untuk yang pertama dulu. Untuk yang pertama, artinya x kurang dari min 1. Maka 2x plus 1 kan berarti negatif. Maka harus dikalikan negatif. Jadi minus 2x min 1 kurang dari 2. Begitupun yang ini ya. Berarti negatif. Jadi kalikan negatif min x min 1. Kedua ruas tambahkan tambahkan x. Kedua ruas tambahkan 1. Berarti min x kurang dari 2. Bagi negatif tanda berubah arah. Jadi x lebih dari min 2 ya. Benar ya. Ini benar. Lalu yang kedua, x diantara min 1 sampai dengan min setengah. Berarti kalau sama dengan min 1, ini negatif juga ya. Berarti min 2x, min 1 kurang dari 2, ini tetap positif ya. Karena diantara x plus 1. Oke, kedua ruas kurangi x berarti min 3x. Kedua ruas tambah 1 berarti 4. Bagi negatif tanda berubah arah.
Jadi X lebih dari min 4/3. Min 4/3 di luar ini ya. Berarti ini tidak memenuhi. Yang ketiga, X lebih dari min setengah. Lebih dari min setengah berarti ini positif. Jadi 2X plus 1. Kurang dari 2. Ini juga positif. Jadi X plus 1. Tetap ya. Kedua ruas kurangi X berarti X. Kedua ruas kurangi 1. Berarti tetap 2. Nah ini juga benar. Jadi kesimpulannya yang memenuhi adalah lebih dari minus 2 kurang dari 2 kan ya. Lebih dari minus 2 kurang dari 2. Oke, berarti ini adalah A. Ini adalah B. Yang ditanyakan adalah berapa A tambah B tambah 2. Jadi minus 2 tambah 2 tambah 2. Sama dengan 2. Jadi nilainya adalah 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari mutlak X min 1 kurang dari 3 kurangi mutlak X adalah X lebih dari A kurang dari B. Maka nilai 2A plus B. Nah ini sama seperti yang tadi ya. Jadi ini sama aja, kita gunakan definisi. Berarti batasnya adalah X min 1 0, berarti X sama dengan 1. Dan X sama dengan 0 ya. Berarti ada 2. Yaitu 0 dan 1. Jadi wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Jadi untuk yang pertama, X kurang dari 0. Berarti X kurang dari 0 itu negatif ya. Negatif kali negatif berarti min X plus 1 kurang dari 3 negatif ya. Jadi min ketemu min jadi X. Pindah posisi, kedua ruas dikurangi X dan dikurangi 1. Min 2X kurang dari 2 bagi negatif tanda berubah arah. Min 1. X lebih dari min 1 berarti benar. Lalu yang kedua, X diantara 0 dan 1. Lebih dari 0 tapi negatif ya. Jadi negatif X tambah 1 kurang dari 3 lebih dari 0 berarti positif. Jadi tetap. Ini sama ya. Oke, berarti 1 kurang dari 3 adalah pernyataan benar. Berarti semua X benar. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 1. Berarti positif semua. X min 1 tetap. Kemudian min X juga tetap. Kedua ruas tambahkan X tambah 1. Jadi 2X kurang dari 4. Berarti X kurang dari 2. Nah dengan demikian X lebih dari min 1 tapi kurang dari 2. Ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya. Yang ditanyakan berarti 2A tambah B. Jadi 2A tambah B adalah 2 kali min 1 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 0. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya. Agar persamaan kuadrat KX kuadrat plus 2K min 1X tambah 4K sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Oke, tidak mempunyai akar real itu berarti, ini akar maksudnya ya, itu D-nya kurang dari 0. D itu adalah B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Berarti 2K min 1 kuadrat min 4 kali K kali 4K kurang dari 0. 4K kuadrat min 4K plus 1 dikurangi 16K kuadrat kurang dari 0. Kedua ruas dikurangi ya 4X dikurangi 16 jadi min 12K kuadrat dikurangi 4K ditambah 1 ya kurang dari 0. Kalikan positif negatif dulu.
biar mudah difaktorkan. Jadi 12K kuadrat tambah 4K dikurangi 1. Tandanya berubah arah. Oke, sekarang 12 itu adalah 6 kali 2 ya. Jadi 6K, ini 2K. 1 hanya mungkin 1 kali 1. Karena plus, berarti ini plus, yang ini min ya. Batasnya ada 2. 6K min 1, berarti 1/6. Yang ini min setengah ya. Jadi min setengah dan 1/6. Koefisien K-nya positif, berarti tanda kanan positif. Negatif positif. Yang diminta lebih dari berarti yang bertanda positif. Jadi K kurang dari min setengah atau K lebih dari 1/6. K lebih dari min setengah atau K lebih dari 1/6. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pertidaksamaan 2 plus 5x min 3x kuadrat kurang dari sama dengan 2 min 5x min x kuadrat kurang dari 6 min 7x. Oke, berarti ini ada 2 pertidaksamaan, nanti dihubungkan dengan penghubung dan ya. Jadi pertidaksamaan 1 dulu. 2 plus 5x min 3x kuadrat kurang dari sama dengan 2 min 5x min x kuadrat. Posisikan sebelah kiri saja semua. Min 3x kuadrat tambah x kuadrat berarti min 2x kuadrat. Min 5 plus 5 berarti 10x ya. 2-nya habis. Bagi negatif 2 dulu. Tanda berubah arah. Gitu ya. Jadi x kuadrat min 5x tanda berubah arah. Faktorkan x kali x min 5 lebih dari sama dengan 0. Berarti ada 2 batas. 0 dan 5. 0 masuk. 5 juga masuk. Koefisien kuadratnya positif. Di sini selang-seling. Berarti lebih dari sama dengan 0. Dan, nah berarti kalau dan nanti irisan. Yang kedua adalah 2 min 5x dikurangi x kuadrat kurang dari 6 min 7x. Gitu ya. Berarti min x kuadrat plus 2x min 4 ya. Ini pindah posisi semua ke kiri. Min x kuadrat. Kemudian plus 2x min 4. Kurang dari 0. X kuadrat kalikan negatif ya. X kuadrat min 2x plus 4 lebih dari 0. Ini kalau difaktorkan x min 1 kuadrat. Plus 3 ya. Lebih dari 0. Ini berarti semua x benar. Semua x benar. Karena berapapun dikuadratkan paling rendah 0. Ya, tambah 3 berarti positif. Berarti kesimpulannya hanya yang ini yang benar. Maka diiriskan berarti yang memenuhi hanya x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 5. Jadi yang memenuhi hanya ini. X kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari. Oh, yang ada sama dengannya mana nih? Sama dengan dong ya. X lebih dari. Yang ini harusnya ya. Harusnya ada sama dengan 5. Sama dengan 5 juga memenuhi. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. 3 dibagi x kuadrat min 3x plus 2 kurang dari 5 per x kuadrat min 4x plus 3 benar untuk kita kumpulkan di sebelah kiri atau bisa difaktorkan dulu sebelah kiri dan kanan. Yang sebelah kiri berarti x min 1 x min 2 ya faktornya kurang dari 5 per ini adalah x min 1 x min 3 ya. Pindah posisi sehingga 3 per x min 1 x min 2 dikurangi 5 per x min 1 x min 3 kurang dari 0. Penyebutnya belum sama, berarti yang sebelah kiri dikalikan dengan
X min 3. Yang sebelah kanan tidak ada X min 2. Berarti kalikan X min 2. Maka penyebutnya menjadi faktornya X min 1, X min 2, dan X min 3. Kurang dari 0. Yang atas berarti 3X min 9 dikurangi 5X plus 10 ya. Bawahnya tetap X min 1, X min 2, X min 3. Kurang dari 0. 3 dikurangi 5 ya. Berarti min 2. 10 kurangi 9, 1. Jadi 1 dikurangi 2X. Bawahnya tetap X min 1, X min 2, X min 3. Kurang dari 0. Berarti ada 4 batas. Ada 4 batas. Yang pertama adalah min setengah ya. Setengah ya. Setengah 1, 2. Oke. Berarti setengah 1, 2, 3. Negatif, positif, positif, positif. Berarti tanda kanan negatif. Sini selang-seling. Kurang dari 0. Berarti yang bertanda negatif. Harusnya ada 3 kemungkinan nih. Dikurang dari setengah. Atau boleh juga di antara 1 dan 2. Atau lebih dari 3. Yang ada yang lebih dari 3. Sebenarnya yang ini benar. Ini tidak benar. Ya, jadi yang benar hanya X lebih dari 3 saja. Harusnya kurang dari setengah juga benar. Di antara 1 dan 2 juga benar. Oke? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X min 6 dibagi X min 3 lebih dari sama dengan X min 2 per X plus 1. Oke, ini dikelompokkan ruas kiri semua. Berarti X min 6 per X min 3 dikurangi X min 2 per X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Samakan penyebutnya. X min 3 kali X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Sebelah kiri berarti X min 6 kali X plus 1 kan ya. Dikurangi yang X min 2 berarti kalikan dengan X min 3. Jadi hasilnya yang sebelah kiri atas X kuadrat min 6 tambah 1 jadi min 5X. Min 6 kali 1 min 6. Dikurangi. Saya kurung dulu. X kuadrat min 5X plus 6 ya. Per tetap. X min 3 kali X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Ada X kuadrat kiri kanan. Berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat. Min 5X dikurangi 5X. Min 6 min 6. Berarti min 12. Min 12 sudah pasti negatif. Nah berarti yang bawah harus apa biar nilainya lebih dari sama dengan 0. Jadi yang demikian. Maka yang bawah haruslah bilangan negatif. Di X min 3 kali X plus 1 haruslah bilangan negatif. Kenapa? Karena negatif dibagi negatif positif. Tapi tidak ada sama dengan karena di bawah. Batasnya berarti ada 2. X plus 1 berarti min 1. X min 3 berarti 3. X-nya positif dua-duanya berarti tanda kanan positif. Sini selang-seling. Yang diminta yang kurang dari berarti yang negatif. Jadi dengan demikian X yang memenuhi adalah lebih dari min 1 kurang dari 3. Lebih dari min 1 kurang dari 3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian pertidaksamaan akar X kuadrat min X min 2 kurang dari akar X plus 6. Ini yang pertama dikuadratkan dulu ya. Untuk menghilangkan bentuk akar. Dikuadratkan. Kedua ruas kurangi X dan 6 berarti
X kuadrat min 2X min 8 kurang dari 0. Berarti faktorkan X min 4 kali X plus 2 kurang dari 0. Buat garis bilangan. Berarti X plus 2 batasnya min 2, X min 4 batasnya 4. XX positif berarti tanda kanan positif. Ya, yang diminta yang bernilai negatif karena kurang dari 0. Belum selesai. Kenapa? Karena ada syarat. Ya. Jadi syaratnya ada 2. Yang pertama adalah X kuadrat min X min 2 harus lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, X plus 6 harus lebih dari sama dengan 0. Jadi yang kedua dulu, X lebih dari minus 6. Nah, berarti ini memenuhi. Tapi yang ini ada X min 2 kali X plus 1. Nah, ini harus dibuat dulu dalam garis bilangan. Batasnya adalah min 1. Yang ini batasnya adalah 2. X positif semua berarti tandakan positif. Ini selang-seling. Yang diminta yang lebih dari sama dengan 0 berarti yang positif. Nah, gabungkan. Jadi minus 2, minus 1, kemudian 2, dan 4 kan ya. Jadi diantara minus 2 dan 4, tapi dia harus kurang dari sama dengan min 1. Dan yang kedua harus lebih dari sama dengan 2 kurang dari 4. Jadi kesimpulannya X lebih dari min 2 kurang dari sama dengan min 1. Atau X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 4. Ya. X lebih dari min 2. Oh ini min 2 kali nggak mungkin. Min 2 kurang dari sama dengan min 1. Atau X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 4. Gitu ya. Yang D. Tapi min 2 ya sebelah kirinya. Oke. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian dari pertidaksamaan akar X kuadrat min 3X min 10 lebih dari sama dengan akar X kuadrat plus X min 20. Jadi yang pertama dikuadratkan berarti X kuadrat min 3X min 10 lebih dari sama dengan X kuadrat plus X min 20. Oke, kedua ruas dikurangi X kuadrat ya. Berarti ini kiri ada X kuadrat, kanan ada X kuadrat. Lalu kedua ruas dikurangi X. Ditambahkan 10. Berarti minus 4X lebih dari sama dengan minus 10. Tanda berubah kalau dibagi negatif 4. Berarti jadi 10 per 4 atau 5 per 2. Selesai? Belum? Apa? Syaratnya ada 2. Yang pertama, X kuadrat min 3X min 10 harus lebih dari 0. Dan yang kedua, X kuadrat plus X min 20 juga harus lebih dari sama dengan 0. Faktorkan X min 5 kali X plus 2 lebih dari 0 kan? Berarti ada 2 batas, minus 2 dan 5. Koefisien kuadratnya positif, kanan positif. Ini selang-seling. Yang diminta yang positif. Lalu syarat yang kedua, X kuadrat plus X min 20 lebih dari 0 sama. Jadi X plus 5 kali X min 4. Lebih dari sama dengan 0, ada 2 batas. Sama dengan 0 berarti minus 5. Sama dengan 0 berarti 4. Koefisien X kuadratnya positif, jadi tanda kanan positif. Ini selang-seling. Yang diminta yang bernilai positif. Oke, berarti ada 5 ya. Ada 5 batas. Minus 5. Kemudian minus 2. Kemudian 5 per 2. 4 dan 5 ya. Yang pertama X kurang dari 5 per 2 dulu. Berarti yang ini. Yang memenuhi syarat adalah kurang dari sama dengan minus 5 ya. Kemudian juga demikian. Lebih dari sama dengan 4.
lebih dari 5. Jadi yang memenuhi syarat hanya ini. X kurang dari min 5 saja. Ya, itu yang memenuhi syarat. Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian dari pertidaksamaan akar 2x plus 5 per x min 2 kurang dari 1. Langkah pertama, kuadratkan ya. Jadi ini kita kuadratkan. Dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. 2x plus 5 per x min 2 kurang dari 1. Kemudian kedua ruas dikurangi 1 ya. Jadi 2x plus 5 per x min 2 kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Samakan penyebutnya. Jadi 2x plus 5 min x ya plus 2 ya. Min x plus 2. Kalikan min 1 kan. Jadi min x plus 2 per x kurang 2. Kurang dari sama dengan 0. 2x kurang x berarti x. 5 tambah 2 berarti 7. Per x min 2 ya. X min 2 kurang dari 0. Berarti ada 2 batas pada garis bilangan. Minus 7 dan 2 ya. X-nya 2-nya positif berarti tanda kanan positif. Selang-seling yang diminta kurang dari berarti yang negatif ya. Kurang dari itu negatif. Kemudian jangan lupa syaratnya. Syaratnya adalah 2x plus 5 per x min 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti ada 2 batas yang menyebabkan 0. Di atas boleh sama dengan 0, berarti boleh min 5 per 2. Di bawah tidak boleh 0, berarti tidak boleh 2. Koefisien X-nya positif semua, tanda kanan positif. Selang-seling yang diminta lebih dari 0 itu berarti positif, yang tandanya positif. Oke, kemudian kita iriskan dengan yang diketahui. Jadi syaratnya min 5 per 2 dan 2 yang ditentukannya minus 7 sampai dengan 2 ya. Jadi ini min 5 per 2 kemudian 2. Jadi min 7 sampai dengan 2 kurang dari sama dengan minus 5 kemudian lebih dari 2 ya. Nah yang beririsan kan cuma ini. Minus 2 nya nggak boleh. Berarti kesimpulannya X lebih dari minus 7 tapi kurang dari sama dengan min 2,5 ya. Min 5 per 2 itu min 2,5. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian akar dari X, akar X min 4, kurang dari akar X kali akar X min 4. Oke. Kita nyatakan akar X min 4 ini ya, dalam sebuah bilangan aja. Jadi ini kita kuadratkan. Berarti X, kemudian ada akar X min 4. Kurang dari ini X, yang ininya X min 4 ya. Oke. Kemudian kuadratkan lagi X kuadrat, X min 4, X kuadrat, X min 4 kuadrat ya. Jadi kuadratkan lagi. Lalu posisikan sebelah kiri semua. X kuadrat kali X min 4 dikurangi X kuadrat kali X min 4 kuadrat ya. Kurang dari 0. Nah ini faktorkan ya. Perhatikan. Ini ada X kuadrat, ada X kuadrat. Ada X min 4, kemudian ada X min 4. Oke? Jadi itu faktornya berarti X kuadrat kali X min 4. Yang sebelah kiri berarti 1, yang sebelah kanan ada X min 4 lagi sisanya. Kurang dari 0, X kuadrat kali X min 4. 1 dikurangi X berarti min X min 1 min ketemu min jadi plus ya. Jadi 5. Kurang dari 0 berarti ada 3 batas. 0, 5 dan 4 ya. 0 ada 2, kemudian 4 dan 5 ya. Oke. Koefisiennya positif
ada negatif nih, berarti tanda kanan negatif. Positif, negatif, negatif lagi. Yang dipilih yang bernilai negatif. Oke. Jadi yang ini demikian. Kemudian syaratnya jangan lupa. Syarat X min 4 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X harus lebih dari 4 ya. X lebih dari 0 pasti di sini yang diambil. Udah. Jadi yang memenuhi syarat adalah yang lebih dari sama dengan 4. Berarti hanya yang 5 saja nih. 4 nggak memenuhi karena dia memenuhi syarat. Gitu ya. Jadi yang memenuhi syarat adalah yang 5 saja. Berarti X lebih dari 5 yang memenuhi syarat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah X lebih dari 5. Oke, kita lanjutkan. Timbunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari mutlak X plus X kurang dari sama dengan 2. Oke. Yang pertama buka dulu mutlaknya. Kalau kurang dari berarti diantara ya. Jadi minus 2 kurang dari sama dengan mutlak X plus X. Kurang dari sama dengan 2 ya. Berarti ada 2 pertidaksamaan. Yang pertama adalah mutlak X plus X lebih dari sama dengan minus 2. Oke, kita gunakan syaratnya X-nya yang positif ya. Karena kalau negatif nanti habis. Begitupun yang kedua. Mutlak X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Jadi syaratnya yang dipakai X lebih dari sama dengan 0 saja. Karena kalau negatif nanti habis ininya. Dengan demikian X ditambah X lebih dari sama dengan minus 2. Yang ini juga X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Berarti 2X lebih dari sama dengan min 2. X lebih dari min 1. Yang ini 2X kurang dari sama dengan 2. X kurang dari sama dengan 1. Nah yang memenuhi kan lebih dari 0. Berarti ini kan tidak memenuhi ya. Karena dia dimintanya lebih dari 0. Nah dengan demikian berarti syaratnya yang memenuhi adalah yang X kurang dari sama dengan 1. Jadi jawabannya X kurang dari sama dengan 1. Ambil aja min 2. Mutlak min 2, 2 tambah, kurangi 2, 0. 0 kurang dari 2 dan seterusnya. Oke, jadi jawabannya kurang dari sama dengan 1. Oke, bisa dilanjutkan? Berikutnya, sistem persamaan linear ya, 2 variabel. Nilai 14X plus 16Y yang memenuhi sistem persamaan seper X plus 2 dikurangi seper Y plus 1 sama dengan 6. 2 per X plus 2 ditambah seper 2Y plus 2 sama dengan 4. Oke. Kalian bisa misalkan ya untuk mempermudah. Jadi kalian misalkan bahwa seper X tambah 2 adalah A. Kemudian seper Y tambah 1 adalah B. Untuk mempermudah aja. Maka kalimat soalnya menjadi A dikurangi B sama dengan 6. Kemudian 2A ditambah setengah B sama dengan 4. Oke, kita kalikan 2. Yang ini kalikan 1. Jadi 4A tambah B sama dengan 8. Ini tetap ya. A min B sama dengan 6. Eliminasi B berarti ditambahkan 5A sama dengan 14. Berarti A adalah 14 per 5. B-nya masukin ke sini. Berarti B adalah 14 per 5 dikurangi 6. 30. Berarti 16 ya per 5. A itu adalah seper X plus 2. 14 per 5 berarti X plus 2 adalah 5 per 14 ya. Pindah kanan berarti 5 per 14 minus 28 per 14 ya. Jadi
berapa tuh? Minus 23 per 14. Lalu begitu pun yang B. B itu seper Y plus 1 min 16 per 5. Berarti Y plus 1 adalah min 5 per 16. Kurangi 1 semua. Berarti min 5 per 16 dikurangi 16 per 16. Jadi min 21 per 16 ya. Yang ditanyakan adalah 14X tambah 16Y. 14X berarti min 23 per 14 ditambah 16Y berarti min 21 per 16 ya. Jadi min 23 ditambah min 21. Berarti jawabannya adalah min 44 ya. Jawabannya min 44. Ini mungkin maksudnya min 44. Oke? Bisa dimengerti? Jadi jawabannya adalah min 44. Jadi kita misalkan dulu untuk mempermudah perhitungan. Atau langsung juga boleh. Baik, kita lanjutkan. Jika 5X min 3Y plus 2Z sama dengan 3. 3X min 4Y plus 3Z sama dengan min 3. 2X plus 3Y min 4Z sama dengan 9. Mempunyai himpunan penyelesaian PQR. Maka nilai P kali Q kali R sama dengan apa? Oke. Upayakan ini kita misalkan untuk mempermudah saja. Misalkan 1, ini misalkan persamaan 2, ini misalkan persamaan 3. Kita eliminasi X, ini 5, ini 3. Berarti persamaan 1 kita kalikan 3. Persamaan 2 kita kalikan 5. Lalu dikurangkan gitu ya. Biar hilang X-nya. X-nya sudah hilang karena sudah disesuaikan. Min 9 ditambah 20. Berarti 11Y kan itu ya. 6Z dikurangi 15. Berarti min 9 ya. 9Z sama dengan 9 ditambah 15. Berarti 24. Ini persamaan 4. Lalu hilangkan lagi X berarti persamaan 2 kali 2 dikurangi persamaan 3 kali 3. Ya, sudah hilang 6. Min 8 dikurangi 9. Berarti min 17Y. 6 ditambah 12. Berarti 18Z. Kemudian min 6 dikurangi 27. Berarti min 33 ya. Ini persamaan 5. Ini kita kalikan 2 saja untuk menghilangkan Z-nya. Berarti 22Y min 18Z sama dengan 48. Kalikan 1 berarti min 17Y plus 18Z sama dengan min 33. Tambahkan Z-nya hilang. Ini berarti 5Y ya. Ini berarti 15. 48 kurangi 33. Bagi 5 semuanya berarti Y-nya 3. Masukin ke persamaan 1 ya. Berarti min 17 kali 3 ditambah 18Z sama dengan min 33. Ini min 51 ditambah 8. Berarti Z-nya 1. Z-nya 1. Lalu masukin ke persamaan 1. 5X dikurangi 3Y. Jadi 3 kali 3. Tambah 2Z berarti kali 1 sama dengan 3 ya. 5X min 9 tambah 2 sama dengan 3. Min 9 jadi 7 ya. Berarti 10. Maka X-nya 2. Oke. X adalah P. Misalkan. Ini adalah Q. Ini adalah R. Yang ditanyakan adalah P kali Q kali R. P-nya 2. Q-nya 3. R-nya 1. Berarti 2 kali 3 kali 1 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6. Bisa dimengerti? Ya, sebaiknya pakai kode untuk mempermudah perhitungan. Yang kedua untuk mengurangi tempat
coret-coretan lah ya. Baik, kita lanjutkan. 10 tahun yang lalu, 2 kali umur ayah sama dengan 8 tahun kurangnya dari 3 kali umur ibu. 5 tahun yang akan datang, umur ayah ditambah 2 kali umur ibu sama dengan 132 tahun. Jumlah umur ayah dan ibu sekarang. Oke, misalkan umur ayah sekarang adalah X, umur ibu sekarang adalah Y. Jadi yang pertama 10 tahun yang lalu berarti X min 10. 2 kali umur ayah berarti 2 kali X min 10 sama dengan 8 kurangnya. Berarti min 8 ditambah dengan 3 kali umur ibu. Y min 10 juga. 2X min 20 sama dengan min 8 plus 3Y min 30 ya. Oke, kita posisikan positif ya. Ini berarti min 38 jadi 18 ya. 3Y min 2X. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua, 5 tahun yang akan datang berarti X plus 5. Umur ayah ditambah 2 kali. Umur ayah ditambah 2 kali umur ibu. 5 tahun yang akan datang juga. Itu 132 tahun. Berarti X plus 5, 2Y plus 10 sama dengan 132. X plus 2Y, ini 15 dikurangkan jadi 117 ya. Ini persamaan 2. Oke. Persamaan 2 kita kalikan 2 jadi 2X tambah 4Y sama dengan 234. Ini langsung aja. Jadi minus 2X ditambah 3Y sama dengan 18. Ditambahkan 7Y sama dengan 252. Berarti kalau belakangnya 26 ya. Jadi 36 tahun umur ibu. Dengan demikian umur ayah 18 sama dengan 3 kali 36 kurangi 2X. Berarti 2X sama dengan 108 dikurangi 18. Berarti 90 ya. Berarti X 45. Jadi umur ayah 45. Umur ibu adalah sekian. 36 ya. Jadi dengan demikian yang ditanyakan adalah jumlah umur mereka sekarang. Berarti X tambah Y. 45 ditambah 36 berarti 81. Jadi umur keduanya sekarang adalah 81 tahun. Bisa dimengerti? Oke. Kita lanjutkan. A garis Y sama dengan MX min M. 4X min M, Y sama dengan 4X min M tidak berpotongan dan juga tidak bersinggungan dengan parabola Y sama dengan MX kuadrat plus 2MX min 6. Maka nilai M yang memenuhi oke. Jadi ibaratnya ini ada parabola, ada garis, atau boleh juga terbukanya ke sini ya. Oke, itu tidak bersinggungan, tidak berpotongan. Berarti syaratnya D kurang dari 0 ya. Jadi dengan demikian maka didapatkan jadi MX kuadrat ditambah 2MX min 6 sama dengan 4X min M. Pindah posisikan MX kuadrat plus 2MX min 4X plus M min 6. MX kuadrat plus 2M min 4X plus M min 6 sama dengan 0. D adalah B kuadrat min 4AC. Kurang dari 0 ya. B-nya adalah 2M min 4 kuadrat. A-nya berarti M. C-nya M min 6. Kurang dari 0 ya. Berarti 4M kuadrat min
4 kali 4 berarti 16M. Plus 16 min 4M kuadrat plus 24M. Kurang dari 0 ya. 4M kuadrat min 4M kuadrat. Lalu 24M dikurangi 16. Berarti 8M ya. Ditambah 16. Kurang dari 0. 8M kurang dari min 16. Bagi 2 semua jadi M kurang dari min 2 harusnya. M kurang dari min 2. Ini kali ya. M kurang dari min 2. Oke. Ya, kalau tidak berpotongan, tidak bersinggungan, diskriminannya kurang dari 0 dari hasil substitusi atau eliminasi dua kurva. Baik, kita lanjutkan. Jika A, B solusi dari sistem persamaan kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 19, X plus Y kuadrat sama dengan 1. Maka A plus B yang terbesar. Oke. Baik, di sini ada Y kuadrat ya. Ada Y kuadrat nih. Ada Y kuadrat ya. Berarti ini kita eliminasi aja. Jadi X kuadrat min 2X min X jadi min 3X. 19 kurangi 1 18. Kumpulkan dalam sebuah ruas kiri semua. Jadi X kuadrat min 3X min 18. Faktorkan X min 6 kali X plus 3 ya. Berarti X sama dengan 6. X sama dengan min 3. Kemudian substitusikan ke X plus Y kuadrat sama dengan 1. 6 tambah Y kuadrat sama dengan 1. Tidak mungkin. Berarti ini tidak memenuhi kan. Jadi X sama dengan 6 tidak memenuhi. Lalu yang kedua, min 3 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Berarti Y kuadrat sama dengan 4 ya. Y kuadrat sama dengan 4 berarti Y ada 2. 2 atau min 2 ya. Lalu yang ditanyakan adalah A ditambah 4B. A itu X, B itu Y. Berarti min 3 ditambah 4 kali 2 adalah 5. Atau min 3, 4 kali min 2 adalah min 11. Berarti yang terbesar ini maksimum. Jadi jawabannya adalah 5 ya. Karena kalau min 2 nilainya min 11. Berarti paling kecil. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang masuk ke sistem pertidaksamaan linier ya. Dua variabel dan linier kuadrat. Oke, koordinat titik-titik di dalam dan sepanjang sisi segitiga BCD dalam gambar di bawah memenuhi pertidaksamaan. Oke. Ini ada 3 pertidaksamaan. Ini maksudnya lebih dari ya, ada kurang salah tanda. Oke, ini pertidaksamaan 1, persamaan garis 1. Ini persamaan garis 2, ini persamaan garis 3. Oke, persamaan garis 1 dulu. Melalui 0,8 dan 2,0. Jadi yang memotong sumbu Y kalikan X. Yang memotong sumbu X kalikan Y. Sama dengan 8 kali 2. Bagi 2 dulu. 4X tambah Y sama dengan 8. Daerahnya menjauhi atau tidak melalui 0,0. Berarti kalau tidak melalui pertidaksamaannya lebih dari sama dengan ya. Itu karena tidak melalui 0,0. Lalu garis yang kedua, memotong sumbu X di 6 berarti 6. Sumbu Y di 6 berarti 6X. Memotong sumbu X di 8 berarti plus 8Y sama dengan 6 kali 8. Bagi 2 3X, bagi 2 4Y, bagi 2 48 jadi 24. Dan ini menuju 0. Artinya berarti melalui 0,0
0,0 kalau melalui berarti pertidaksamanya kurang dari. Jadi 4X tambah 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 24. Lalu yang ketiga, memotong sumbu Y di 0,2 berarti 2X. Memotong sumbu X di 12,0 berarti plus 12Y. Sama dengan 2 kali 12. Bagi 2 semua, X bagi 2, 6Y bagi 2, 12. Daerahnya menjauh. Ya, sama ya. Berarti menjauhi atau tidak melalui lah. Tidak melalui 0,0 berarti pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 12. Jadi jawabannya 4X plus Y lebih dari sama dengan 8. 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 24. X plus 6Y lebih dari sama dengan 12. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Titik-titik X, Y dalam daerah yang diarsir memenuhi pertidaksamaan. Oke, kita lihat persamaan 3X plus 2Y sama dengan 6. Berarti yang ini ya. Menjauh, berarti lebih dari. Benar. Lalu 4X plus 3Y menuju 0, berarti kurang dari. Benar. Yang ini X sama dengan Y. Dia melalui 2,0. 2 lebih dari 0, benar. Kemudian yang ketiga, X sama dengan 2Y kan ya. X sama dengan 2Y. Dia melalui 0,3. 0 kurang dari 6. Ya, benar. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi sistem pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 3X kuadrat plus 2X plus 1 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Juga memenuhi pertidaksamaan. Oke. Kalau yang satu kurang dari, satu lebih dari, ini kalikan negatif ya. Jadi min Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 5X plus 6. Nah, tambahkan dengan yang pertama. Tambahkan dengan Y kurang dari sama dengan 3X kuadrat plus 2X plus 1. Ditambahkan Y-nya habis berarti 0 kurang dari 3X kurangi X kuadrat berarti 2X kuadrat. 2X dikurangi 5X berarti min 3X. 1 tambah 6 berarti 7 ya. Jadi 2X kuadrat min 3X plus 7 lebih dari sama dengan 0. Bisa dimengerti? Ya, tinggal ditambahkan. Jangan dikurang karena tandanya berbeda. Yang satu dinegatifkan, kalikan negatif, tanda berubah arah. Oke, kita lanjutkan. Daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke. Kita ambil ini misalkan garis 1. Ini misalkan garis 2. Ini misalkan garis 3. Perhatikan garis 1. Garis 1 gradiennya atau kemiringannya. Oke, perhatikan kemiringannya. 3 ke 5 X-nya berarti 2. 11 ke 8 berarti 3 ya. Nah, karena miring ke kiri, delta Y kan ya. 11 dibagi min 2. Berarti kemiringan yang pertama itu adalah min 3/2 negatif ya. Karena 3 dibagi min 2. Lalu dia melalui titik yang paling mudah lah. Misalkan 3,11. Berarti rumusnya Y min Y1 M kali X min X1. Berarti Y min 11 sama dengan min 3/2 kali X min 3. Kalikan 2 semua. 2Y minus 22 sama dengan minus 3X plus 9. Posisikan sebelah kiri semua. Jadi 2Y plus 3X min 31 sama dengan 0 ya. Min 31. Itu persamaan garis 1. Lalu persamaan garis 2-nya. Persamaan garis 2-nya gradiennya
Perhatikan. Gradiennya adalah kemiringannya 11 ke 2 berarti 9 ya. 3 ke 0 berarti 3. Miringnya ke kanan. Jadi 11 dibagi 3. 11 dibagi 3. 9 dibagi 3. Berarti 3. Melalui yang paling gampang adalah 0,2. Berarti Y min 2 sama dengan 3 kali X min 0. Berarti Y min 2 sama dengan 3X. Maka Y min 3X min 2 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Daerahnya itu bertolak belakang. Karena bertolak belakang 1 dan 2 berarti perkalian. Jadi 2Y plus 3X min 31 kali Y min 3X min 2 ya. Nah karena dia melalui, saya ambil misalkan melalui 0,3. Berarti kan harus benar. 6 dikurangi 31 negatif. Kemudian 3 dikurangi 2 positif. Berarti dia negatif. Gitu ya. Maka kesimpulannya 2Y plus 3X min 31 kali Y min 3X minus 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari sama dengan 0 ini tidak. Ya. Lalu yang kedua, garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu adalah kemiringannya ini. Positif karena dia miring ke kanan juga. 5 ke 4 itu 1, 8 ke 0 itu 8. Berarti gradiennya adalah 8. Melalui yang paling gampang 4,0 aja ya. Berarti Y min 0 sama dengan 8 kali X min 4. Berarti Y sama dengan 8X min 32. Pindah kiri berarti 8X min Y sama dengan 32. Daerahnya ke kiri berarti melalui 0,0. Melalui 0,0 berarti harus benar. 0 itu kurang dari 32. Berarti 8X min Y kurang dari sama dengan 32 harusnya. Jadi 8X min Y kurang dari sama dengan 32, X lebih dari 0. Tapi ini salah ya. Harusnya 2Y plus 3X min 31 ya. Kali Y min 3X kurang 2. Gitu ya. Jadi jawabannya harusnya demikian. Oke, kita lanjutkan. Daerah yang diarsir pada gambar adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke, ada 2, kurva, garis, dan parabola. Oke, garis dulu. Memotong sumbu Y di 10 berarti 10X. Memotong sumbu X di 5 berarti 5Y sama dengan 10 kali 5. Bagi 5 2X, bagi 5Y, bagi 5 10. Kemudian daerahnya menjauhi atau tidak melalui 0,0 berarti lebih dari ya. Jadi 2X plus Y lebih dari sama dengan 10. Lalu yang kedua adalah parabola. Parabolanya memotong sumbu Y, sumbu X. Berarti A kali X min X1 kali X min X2. X1-nya berarti min 1. X2-nya adalah 5 ya. Berarti Y sama dengan A kali X kuadrat min 4X min 5.
Lalu di sini melalui titik 0,10. Jadi Y-nya 10, X-nya 0. Maka A-nya minus 2. Masukin sini. Berarti Y sama dengan minus 2X kuadrat plus 8X plus 10. Daerahnya di dalam. Dia melalui 0,0. Jadi 0 itu kurang dari 10. Berarti Y kurang dari sama dengan min 2X kuadrat plus 8X plus 10. Jadi Y kurang dari min 2X plus 8X plus 10. Yang kedua 2X plus Y lebih dari sama dengan 10. Jadi yang A ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Daerah yang diarsip pada gambar adalah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Oke, di sini ada parabola dan lingkaran. Parabolanya berpuncak di pusat lingkaran. Ini 2,4 ya. Berarti parabolanya kalau diketahui parabola, diketahui puncak, berarti rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Ini puncak. XP-nya adalah 2, YP-nya adalah 4. Lalu dia melalui 0,8 kan? Ini kan 0,8. Berarti 8 sama dengan A kali min 2 kuadrat tambah 4 kan? Kedua ruas kurangi 4. Berarti 4 A kali 4. Berarti A-nya 1. Berarti persamaan parabolanya adalah Y sama dengan 1 kali X kuadrat min 4X plus 4 tambah 4. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 8. Daerahnya bawah termasuk melalui 0,0. Berarti melalui 0,0. 0 itu kurang dari 8. Jadi kesimpulannya Y kurang dari X kuadrat min 4X plus 8. Kurang dari, lebih dari, lebih dari, lebih dari. Oke? Lalu yang kedua, lingkaran. Lingkaran berpusat di A, B. Berarti X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya sudah jelas nih. Menyinggung berarti R-nya 2. Pusatnya 2,4. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Oke. Kemudian dia melalui. Mana nih? Atau tidak melalui ya. Tidak melalui berarti harus salah. Tidak melalui 0,0. Berarti min 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat harus salah. Kurang dari 2 kuadrat kan? Ini salah. Berarti kesimpulannya X min 2 kuadrat plus Y min 4 kuadrat kurang dari sama dengan 4. Ya. Kurang dari. Ini lebih dari. Berarti jawabannya yang D. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Masuk ke komposisi dan inverse ya. Jika Gx adalah X plus 1, F bundaran Gx adalah X kuadrat plus 3X plus 1, maka Fx berapa? Oke. F Gx. F bundaran F berarti F Gx. X kuadrat plus 3X plus 1. G-nya sudah ada, berarti X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Ini diinverskan misalkan. Maka sama dengan X. Berarti X min 1 kuadrat ya. Ditambah 3 kali X min 1 plus 1. Diinverskan. Jabarkan X kuadrat min 2X plus 1. 3X min 3 plus 1. Jadi X kuadrat min 2X plus 3X jadi plus X. 1 kurangi 3 tambah 1 berarti min 1.
Jadi fx-nya adalah x kuadrat plus x min 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Fx sama dengan akar x kuadrat plus 1. F bundaran Gx adalah 1 per x min 2 kali akar x kuadrat plus 4x plus 3. Oke. F bundaran G sama kayak tadi. Berarti ini adalah Fg. Akar dari x kuadrat min 4x plus 4 per x min 2 ya. Fg berarti G masuk ke F. Jadi akar dari G kuadrat X plus 1. Sama dengan akar dari X kuadrat min 4X plus 5 ya ini, sorry. Plus 5. Oke, dibagi dengan X min 2. Kuadratkan untuk menghilangkan akar. Jadi akar jadi X kuadrat min 4X plus 5. Yang bawah kuadratkan, biarin aja, nggak usah difaktorkan. Lalu yang atas bisa dibuat ke dalam X min 2 kuadrat ya. Jadi X min 2 kuadrat ditambah 1. Ini X min 2 kuadrat. Oke. Nah, jadi G kuadrat X plus 1 adalah demikian. Satunya pindah kanan. Jadi G kuadrat X adalah X min 2 kuadrat plus 1 per X min 2 kuadrat min 1. Nah, min 1-nya dinyatakan dalam X min 2 kuadrat. Jadi X min 2 kuadrat plus 1 min X min 2 kuadrat. Ini coret ya. Berarti tinggal 1 per X min 2 kuadrat. Itu G kuadrat. Yang ditanyakan Gx berarti ya. Yang didapatkan sekarang Gx. Akarkan jadi 1 per X min 2. Yang ditanya adalah Gx min 3. Jadi X-nya diganti dengan X min 3. Kurang 2 jadi 1 per X min 5. Jadi Gx min 3 adalah 1 per X min 5. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Jika fx adalah 1 per X plus 1, Gx adalah 2 per 3 min X, maka F bundaran G inverse. Oke, berarti cari dulu F bundaran G. F bundaran G berarti G masuk ke F. Ya. G masuk ke F. Di 1 per 2 per 3 min X plus 1. Hilangkan penyebutnya berarti kalikan 3 min X. Begitupun yang bawah. Kalikan 3 min X. Berarti 3 min X bawahnya 2 ditambah 3 min X. Posisikan X-nya sebelah kiri. Jadi min X plus 3 per min X plus 5. Ini adalah F bundaran Gx. Nah, kalau diinpuskan fungsi pecahan tinggal ini aja ditukar koefisiennya. Ya. Maka inpusnya berarti F bundaran G inverse tinggal ditukar aja. 5 jadi min 5E kan. Ditambah 3. Min X lalu min 1 jadi plus 1. Kalikan negatif jadi 5X min 3. Kalikan negatif jadi X min 1. Jadi jawabannya adalah 5X plus 3. 5X min 3 per X min 1. Yang B ya. 5X min 3 per X min 1. Itu inverse-nya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Inverse dari Fx sama dengan 1 min X pangkat 3 dipangkatkan 1/5 plus 2. Ini maksudnya 2 semua ya, bukan 5. Oke. Jadi kita asumsikan dulu sama dengan Y. Sama dengan 1 min X pangkat 3 dipangkatkan 1/5 tambah 2. Kedua ruas kurangi 2 dulu. Jadi Y min 2 sama dengan 1 min X pangkat 3 dipangkatkan 1/5. Ini pangkatkan 5 semua. Pangkatkan 5 berarti
Y min 2 pangkat 5, 1 min X pangkat 3. Tukar, berarti X pangkat 3 adalah 1 min Y min 2 pangkat 5. Berarti X adalah 1 min Y min 2 pangkat 5 dipangkatkan sepertiga. Nah inilah inverse-nya. Jadi F inverse X adalah 1 min X min 2 pangkat 5 dipangkatkan sepertiga. Jadi 1 min X min 2 pangkat 5 dipangkatkan sepertiga. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Diberikan suatu rumus fx kuadrat min 2x plus 6 sama dengan x plus 3. Maka rumus f inverse x plus 5. Oke, kalau inverse dibalik ya. Karena dia linear, berarti ini kita linearkan aja. Berarti f inverse x plus 3 sama dengan x kuadrat min 2x plus 6. Nah, yang ditanya adalah f inverse x plus 5. Berarti x-nya ditambah 2 aja. Jadi x yang ini kita tambahkan 2. Jadi ini menjadi x tambah 2 ya. 5 soalnya menjadi x tambah 2 kuadrat plus min 2 kali x tambah 2 tambah 6 ya. Karena ini diganti dengan x tambah 2 kan ya. Jadi tambah 5. Jabarkan jadi x kuadrat plus 4x plus 4 min 2x min 4 tambah 6. 4 dikurangi 4 x kuadrat 4x kurangi 2x berarti 2x ditambah 6. Nah inilah f inverse dari x plus 5. Jadi jawabannya adalah x kuadrat plus 2x plus 6 yaitu C. Oke, saya kira itu pembahasan soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester matematika umum kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada ketidakpahaman, kalian ulang videonya atau lihat video-video saya sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.